Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sudah di absen ya? Ada yang nggak masuk? Nggak ada Pak. Oke, nggak ada yang nihil ya, berarti ya ada yang masuk semua ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai integral fungsi aljabar. Anak-anak masih ingat dengan materi yang kemarin, yaitu tentang integral fungsi. Bapak coba ingat kembali ya, di mana rumus f x sama dengan xn itu maka menjadi f aksen x sama dengan nx n pangkat n min 1. Nah, ini materi yang kemarin ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi integral fungsi aljabar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mencoba menjelaskan beberapa manfaat sebelum pelajari materi fungsi aljabar. Ada beberapa manfaat kita mempelajari integral. Ada banyak, ada di beberapa bidang. Tapi khususnya Bapak sampaikan itu di bidang matematika, yaitu bermanfaat untuk menentukan luas bidang, untuk menentukan volume benda putar, dan untuk menentukan panjang busur. Oke, selanjutnya di sini Bapak ada sebuah gambar, yaitu jembatan dengan ada garis lengkungnya setengah lingkaran. Nah, di sini Bapak akan bertanya, jika bentuk lengkungan yang ada di kedua samping jembatan ini akan dipasangi kaca, bagaimana cara menghitung luas kaca yang dibutuhkan untuk menutupi bentuk lingkungan jembatan tersebut? Ada yang bisa jawab? Nggak bisa Pak. Oke, jadi untuk menentukannya adalah salah satu caranya kita bisa dengan menggambarkan jembatan dalam koordinat kartesius, kemudian menghitung luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan cara integral. Oke, nah ada konsep integral. Jadi konsep integral di sini adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Adapun contoh bentuk turunan adalah ini contoh bentuk turunan ya. Di sini ada fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 5x, kemudian menjadi f aksen x sama dengan 2x plus 5. Kenapa bisa jadi 2x plus 5? Karena di sini caranya adalah x pangkat 2 di sini turun 2x tambah, lalu x ini hilang jadi 5. Oke, itu. Lalu ada lagi fx ditambah sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x menjadi f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 3. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena x pangkat 3 di sini tiganya ini kita turunkan di sini menjadi 3x. Nah, 3 ini dikurangi 1 menjadi 2. Lalu x-nya kita hilangkan menjadi 3. Seperti itu. Itu adalah konsep integral. Nah, di sini coba kalian buka lembaran LKPD-nya. Bapak kasih beberapa tugas untuk tolong kerjakan. Di situ ada beberapa soal tentang integral. Nah, di LKPD ini, jadi tolong anak-anak mencoba mengerjakan beberapa soal yang bisa gitu ya.
selagi Bapak mencoba menerangkan tentang fungsi integral. Silakan. Menyelesaikan LKPD-nya selama 30 menit Bapak kasih waktu. Baik, sekarang Bapak akan mencoba menjelaskan tentang rumus dasar integral tertentu dari fungsi aljabar. Kita lihat, perhatikan turunan fungsi berikut ini. G1 X sama dengan X didapat G1 aksen X sama dengan 1. Jadi, jika G1 aksen sama dengan 1, maka menjadi G1 X integral G1 aksen X dx sama dengan X ditambah C1. Lalu yang kedua, G2 X sama dengan setengah X, kita dapatkan G2 aksen sama dengan X. Jadi jika G2 aksen sama dengan X, maka G2X sama dengan integral G2 aksen X dx sama dengan setengah X ditambah C2. Dari uraian ini kita lihat, jika G aksen X sama dengan X pangkat N, maka Gx sama dengan 1 per N tambah 1, X pangkat N tambah 1 sama dengan C. Kita dapat tuliskan juga sebagai integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N ditambah 1 X N ditambah 1 plus C, di mana N tidak sama dengan 1. Gitu ya. Sebagai contoh ada fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah c. Turunan fungsinya adalah fx f aksen x sama dengan 4x. Ini berarti anti turunan dari f aksen x sama dengan 4x adalah ini, fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah c. Gitu, kita dapat tuliskan menjadi integral f aksen x dx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah c. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya, ini ada beberapa contoh akan Bapak bantu jelaskan. Contoh yang pertama, tentukan integral dari x pangkat 3 dx. Di sini menggunakan rumus yang tadi, di mana kita bisa tulis integral x pangkat 3 dx sama dengan 1 per 3 ditambah 1 x 3 ditambah 1 plus c. Tadi soal yang pertama adalah integral x pangkat 3 dx sama dengan, kita dengan cara yang tadi, 1 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 tambah 1 plus c, kita temukan menjadi 1 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Lalu soal yang kedua, integral x pangkat 3 per 2 dx sama dengan rumus yang pertama tadi, di mana 1 per 3 per 2 ditambah 1 x pangkat 3 per 2 ditambah 1 plus c, kita temukan jadi 2 per 5 x pangkat 5 per 2 tambah c. Lalu soal berikutnya, nomor 3. Sini ada integral dari 2
akar ini kita rubah menjadi bentuk pecahan. Sini menjadi 2 integral dari X 3/4. Nah, akar 4 X pangkat 3 dirubah menjadi X pangkat 3/4. Sudah tahu ya caranya ya, merubah ini dx menjadi 2 dikali turunan dari integral dari X 3/4 pangkat 3/4 adalah X 3/4 ditambah 1 per 3/4 ditambah 1 tambah C. Kita temukan menjadi hasilnya 8/7 X 2/4 plus C. Gitu. Lalu contoh terakhir, soal nomor 4 adalah soalnya integral dari 6x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3 dx. Sama dengan kita integralkan soalnya ini jadi pecahan satu-satu gitu ya. Jadi integral 6x pangkat 2 dx ditambah integral 2x dx lalu dikurangi integral 3 dx seperti ini. Lalu kita temukan integral dari 6x pangkat 2 menjadi 2x pangkat 3. Kenapa 2x pangkat 3? Karena ini pangkat 2 ini turun, jadi per 2 ditambah 1, begitu seperti rumus yang soal yang pertama tadi. Jadi kan 2x pangkat 3 ditambah integral 2x dx menjadi x pangkat 3 kurangi 3x plus c, begitu. Ini ada beberapa contoh dari integral fungsi aljabar gitu ya. Baik, jadi kesimpulannya adalah dari rumus integral dan bentuk fungsi aljabar, rumus dasarnya yang harus kalian ketahui, harus ingat, harus pahami adalah di mana integral x pangkat n dx sama dengan 1 ditambah n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 plus c. Ini yang harus kalian ingat-ingat, kalian pahami. Ini fungsi rumus dasarnya. Oke, baik. Bapak akan tugaskan kalian di buku LKPD, di lembar LKPD ada beberapa tugas 5 kalian buka. Di situ Bapak tugaskan kalian untuk mengerjakan, nanti dikumpulkan pertemuan berikutnya. Lalu pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi tak tentu, integral fungsi tak tentu dari fungsi trigonometri. Gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca Kafatul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.